Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 301, jangan anggap remeh. Kakek Seng menduga staf di Huangyao, terutama mereka yang berada di Departemen Perencanaan akan mengeluh tentang Mu Qi. Ia mengira mereka akan marah padanya. Namun, yang mengejutkannya, tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, Departemen Perencanaan malah meminta Departemen Pemasaran untuk bekerja sama dengan mereka. Semua pekerjaan persiapan dimulai dengan tertib. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kakek Seng merasa aneh. Jadi, ketika Mama Seng pulang, dia memanggilnya ke ruang kerjanya. Dia bertanya, apakah persiapan acara VVIP sudah berlangsung? Ya, sejauh ini berjalan lancar, jawab Mama Seng. Menurut usulan Mu Qi. Ya, ayah. Mama Seng mengangguk. Seng Xiao pasti terlibat dengan ini. Mu Qi mengerjakan semuanya sendiri. Seng Xiao tidak pernah ikut campur, kata Mama Seng dengan tenang. Bukankah kamu memberinya tugas untuk menguji kemampuannya? Atau apakah kamu berharap melihatnya dikritik? Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya heran semuanya bisa berjalan lancar. Baiklah, aku akan lihat bagaimana nanti. Lagi pula, kudengar Minglan telah mendirikan perusahaan baru. Mama Seng menatap kakek Seng dengan serius. Ia bertanya terus terang, ayah, apakah menurutmu Seng Minglan masih akan peduli dengan keluarga Seng? Mengenai pertunangan, jelas sekali bahwa ayah memihak Ming Hui. Karena ayah telah berjanji untuk memberikan Minglan kebebasan, ayah seharusnya tidak mencampuri urusan pribadinya lagi. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar akan dipaksa putus asa oleh ayah. Minglan selalu menjadi anak yang penurut. Apa yang membuatnya memotong pergelangan tangannya sendiri? Pikirkanlah. Bukankah alasannya jelas bagi ayah? Kakek Seng tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu dia berutang terlalu banyak pada Seng Minglan kali ini. Sedangkan Seng Ming Hui, karena dia adalah satu-satunya cucu perempuan di keluarga Seng sekarang, dia menjadi semakin sombong. Dia sudah sangat bangga ketika Minglan ada di sini. Sekarang, dia tidak patuh hukum. Ayah, aku tidak peduli jika ayah mengatakan aku usil, aku harus memberitahu ayah bahwa Seng Ming Hui mungkin akan segera menimbulkan masalah besar jika dia terus bersikap seperti ini. Kakek Seng menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Biarkan aku memikirkannya. Kamu boleh pergi sekarang. Dia tahu dia tidak bisa ikut campur dalam masalah Seng Minglan saat ini. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar bunuh diri seperti yang dikatakan Mama Seng. Mengenang tindakan Seng Ming Hui akhir-akhir ini, kakek Seng merasa sakit lagi. Bagaimanapun, dialah yang menabur benihnya. Setelah perusahaan Seng Minglan berdiri, Jing Yun menepati janjinya dan pindah ke perusahaan barunya dari Huangyao. Akan tetapi, karena perusahaan masih baru dan segala sesuatunya perlu diurus, Seng Minglan tidak sempat berbicara dengan Jing Yun meskipun mereka menghabiskan waktu di kantor sepanjang hari. CEO Seng, tolong tanda tangani ini. Jing Yun meletakkan semua dokumen yang telah disiapkannya di hadapan Seng Minglan. Ini semua adalah mitra yang telah mengonfirmasi aliansi mereka. Saya telah menegosiasikan kontrak dengan mereka. Anda hanya perlu menandatangani semua ini. Ayo makan malam bersama setelah pulang kerja. Seng Minglan mengambil dokumen dari Jing Yun dan menyarankan. Saya ada jamuan bisnis lagi malam ini. Untuk perusahaan kita, kan? Tanya Seng Minglan. Jing Yun menjawab pertanyaannya dengan diam. Kalau begitu, kita pergi bersama. Beberapa hari terakhir, aku hanya duduk di sini dan menunggu hasilnya. Kamu tidak memberiku kesempatan untuk memainkan peranku. Kamu hanya menyelesaikan semuanya dan kemudian mengirimkannya kepadaku. Apakah kamu terburu-buru untuk menyingkirkanku? Seng Minglan terdengar agak kecewa. CEO Seng, Anda perlu memastikan setiap langkah yang Anda ambil sekarang aman. Karena Anda tidak lagi dilindungi oleh keluarga Seng, tidak ada yang akan menghargai Anda. Aku, batuk. Seng Minglan batuk beberapa kali saat dia ingin menjelaskan. Melihat ini, Jing Yun berhenti. Maafkan aku. Aku terlalu cemas. Mari kita selesaikan ini besok. Sekarang sudah malam. Aku akan mengantarmu pulang. Saya hanya sedikit lelah. Jing Yun telah bekerja keras hingga larut malam, begitu pula Seng Minglan. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Ayo pergi. Jing Yun tidak membiarkannya menolak. Dia mengambil mantelnya dan menyeretnya ke tempat parkir. Kakek Seng seharusnya sudah tahu tentang perusahaan barumu sekarang. Tapi, dengan Mama Seng yang melarangnya ikut campur, seharusnya tidak ada ancaman bagimu sekarang selama Nona Ming Hui tidak datang dan mengganggumu. Seng Minglan tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk dengan tenang di dalam mobil. Tak lama kemudian, dia tertidur di kursi penumpang. Melihat Seng Minglan tertidur lelap, Jing Yun tidak membangunkannya saat mereka sampai di rumah. Ia hanya diam di sampingnya. Seng Minglan tidur sampai tengah malam. Ketika dia bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Dia terkejut saat melihat Jing Yun. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Saya ingin Anda beristirahat dengan baik. Masuklah sekarang, saya sudah mengatur waktu lain untuk bertemu dengan mereka.
Seng Minglan melihat keluar jendela mobil. Suasananya sunyi dan tidak ada orang yang lewat. Jadi, dia menoleh ke Jing Yun dan berkata, meskipun aku tahu aku mungkin terlihat terlalu santai, aku tetap ingin melakukan ini. Kemudian, Seng Minglan melangkah maju dan memeluk Jing Yun erat-erat. Ketika Jing Yun berusaha melepaskan diri, dia mengancamnya. Jangan bergerak atau aku akan menciummu. Jing Yun langsung terdiam. Aku merasa lelah akhir-akhir ini. Tapi aku sangat bahagia. Aku merasa sangat tenang saat melihatmu. Mendengar perkataannya, Jing Yun tanpa sadar melingkarkan tangannya di pinggangnya. Naiklah dan istirahatlah. Seng Minglan menarik napas dalam-dalam dengan puas. Kemudian dia mendorong pintu mobil hingga terbuka. Ingatlah untuk membawaku ke pertemuan bisnis berikutnya. Jing Yun mengangguk. Tangannya terasa aneh. Karena dia masih bisa merasakan kehangatan dan aroma tubuh Seng Minglan. Setelah itu, Seng Minglan naik ke atas dan Jing Yun meninggalkan apartemen. Berada bersamanya. Terlalu berbahaya. Sangat berbahaya. Di sisi lain, di Jingting. Pertarungan sengit baru saja berakhir. Seng Xiao sedang membersihkan medan perang, bersama dengan wanita kecil yang sangat lelah hingga tidak bisa bergerak. Dia membersihkannya secara menyeluruh agar wanita itu merasa nyaman. Bukankah aku sudah berbuat baik, sehingga kamu masih ingin menghukumku? Keluh Mukiki. Kamu adalah wanitaku, tentu saja kamu melakukannya dengan baik. Tapi ini tidak menghentikanku untuk mencari alasan untuk menginginkanmu. Seng Xiao menggendongnya kembali ke tempat tidur dari kamar mandi. Kamu gadis kecil, ketika kamu semakin banyak mendapat perhatian, harga diriku akan tumbuh. Aku dipuji oleh putra mahkota Huang Yao. Baiklah, aku akan memaafkanmu malam ini. Jangan anggap remeh. Seng Xiao terkekeh dan duduk di tempat tidur. Dia memeluk Mukiki. Kakek pasti akan berusaha mengacaukan acara ini. Kamu harus berhati-hati. Apakah kamu masih menganggapku gadis yang naif? Aku tidak akan percaya omong kosongnya. Mukiki menggambar lingkaran di dadanya. Pokoknya, janjikan aku satu hal jika acara ini sukses. Kau tidak perlu menunggu sampai saat itu. Aku bisa berjanji padamu sekarang. Lagi pula aku milikmu, bukan? Itu berbeda. Itu adalah hasil kemenangan, kata Mukiki. Mukiki telah mencatat kejahatan kakek Seng di buku catatan kecil di hatinya. Sementara itu, dia memikirkan langkah selanjutnya.